Pernahkah kamu merasa frustrasi karena sudah belajar berjam-jam tapi tetap sulit mengingat informasi? Atau merasa temanmu bisa memahami sesuatu dalam waktu singkat, sementara kamu butuh waktu berkali lipat? Tenang, kamu bukan satu-satunya. Banyak orang mengalami hal serupa dan mulai mempertanyakan apakah mereka cukup pintar atau hanya tidak cocok belajar. Tapi faktanya, bukan kamu yang lambat. Mungkin kamu hanya belum tahu bagaimana cara kerja otakmu yang sebenarnya. Dan ketika kamu memahami rahasianya, kamu bisa belajar jauh lebih cepat, lebih efisien, dan lebih menyenangkan dari sebelumnya. Otak manusia tidak bekerja seperti mesin penghafal yang statis, melainkan seperti jaringan kompleks yang sangat dinamis, responsif terhadap pola, emosi, dan konteks. Ketika kamu belajar dengan cara yang membosankan dan tanpa makna, otakmu akan menganggap informasi itu tidak penting dan membuangnya begitu saja. Namun saat belajar dikaitkan dengan pengalaman emosional, cerita yang menyentuh, atau visualisasi yang hidup, otakmu akan dengan senang hati menyimpannya dalam memori jangka panjang. Inilah kenapa metode belajar aktif, seperti mengajarkan materi kepada orang lain, membuat mind map, atau belajar lewat analogi dan cerita, jauh lebih efektif dibanding sekadar membaca ulang buku catatan sambil melamun. Selain itu, otak sangat menyukai pengulangan yang cerdas, bukan sekadar pengulangan terus-menerus yang membosankan. Teknik seperti spacet repetition atau pengulangan berselang telah terbukti secara ilmiah dapat memperkuat memori jangka panjang secara signifikan. Alih-alih belajar semalaman sebelum ujian dan berharap semuanya masuk ke otak, lebih efektif jika kamu menyicil belajar setiap hari dalam sesi singkat dan konsisten. Otak memerlukan waktu untuk menyerap, mengolah, dan memperkuat informasi. Sama seperti otot yang butuh istirahat untuk berkembang, otak juga butuh ruang untuk merefleksikan dan menyusun kembali pengetahuan agar bisa digunakan kapan saja. Masih banyak yang berpikir bahwa belajar cepat berarti harus multitasking. Padahal, multitasking justru memperlambat kerja otak secara drastis. Otak kita dirancang untuk fokus pada satu tugas kompleks dalam satu waktu. Belajar sambil mengecek notifikasi, mendengarkan musik dengan lirik, atau scrolling media sosial di sela-sela belajar hanya akan menciptakan ilusi produktivitas. Fokus utuh selama 25 menit dengan metode Pomodoro, kemudian istirahat 5 menit, jauh lebih efektif daripada belajar 2 jam tapi penuh distraksi. Fokus adalah kunci aktivasi memori, dan ketika kamu benar-benar fokus, informasi masuk lebih dalam dan bertahan lebih lama. Tak kalah pentingnya, istirahat yang cukup dan tidur yang berkualitas memainkan peran krusial dalam proses belajar. Saat kamu tidur, otakmu tidak mati. Justru saat itulah informasi yang telah kamu pelajari disortir, dipadatkan, dan diperkuat. Tanpa tidur yang cukup, otakmu kesulitan mengkonsolidasikan memori dan membuat koneksi antar informasi. Ini menjelaskan kenapa orang yang begadang cenderung mudah lupa dan sulit memahami hal baru keesokan harinya. Jadi, jangan pernah anggap tidur sebagai buang-buang waktu, justru itu adalah bagian penting dari strategi belajar cepat. Yang sering dilupakan juga adalah kekuatan rasa ingin tahu. Ketika kamu benar-benar penasaran terhadap sesuatu, otakmu berubah menjadi radar pencari informasi. Neuron-neuron menyala lebih cepat, koneksi baru terbentuk lebih mudah, dan kamu akan menyerap materi lebih alami. Inilah mengapa anak-anak belajar lebih cepat, mereka dipenuhi rasa penasaran dan tidak takut salah. Saat kamu belajar bukan karena tekanan eksternal seperti ujian atau tuntutan sosial, tapi karena keinginan dari dalam diri untuk tahu lebih, hasilnya akan jauh lebih dalam dan tahan lama. Dan ini yang paling menarik, kamu bisa menciptakan kondisi belajar ideal hanya dengan sedikit perubahan kecil. Gunakan warna dan gambar untuk membuat materi lebih visual. Gunakan suara atau irama untuk membantu mengingat. Ubah materi yang kamu pelajari menjadi tantangan atau permainan. Buat jadwal belajar yang fleksibel tapi konsisten. Dan yang paling penting, berikan dirimu penghargaan setelah berhasil memahami sesuatu. Semakin kamu menikmati prosesnya, semakin otakmu akan terbuka menerima hal-hal baru. Kesimpulannya, belajar cepat bukanlah soal siapa yang lebih pintar, tapi siapa yang lebih paham cara kerja pikirannya sendiri.
Bukan tentang seberapa keras kamu menekan dirimu, tapi seberapa cerdas kamu mengatur lingkungan belajar dan strategi otakmu. Dan inilah rahasia terbesarnya. Otak menyukai kejelasan, keterkaitan, dan kesenangan. Belajar bukanlah siksaan, melainkan seni menyusun potongan puzzle kehidupan yang memperkaya dirimu. Jika kamu bisa membuat proses belajar jadi seperti petualangan yang seru, maka kamu bukan hanya akan belajar lebih cepat, tapi juga menjadi lebih bijak dalam memahami dunia. Dan ingat, bukan kecepatan belajar yang menentukan kualitasmu, tapi kedalaman pemahaman yang kamu bangun dari setiap langkahnya.